Shalom. Terima kasih pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema aktivasi pemimpin muda. Aktivasi pemimpin muda, saya kadang waktu dikasih tema ini saya cari sebenarnya apa maksud dari aktivasi pemimpin muda ini. Saya mendapatkan sesuatu bahwa aktivasi pemimpin muda ini adalah bagaimana kita membangkitkan, bagaimana kita membangun pemimpin-pemimpin muda. Kalau kita berbicara sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu bukan hanya seorang pemimpin gereja, bukan hanya seorang pemimpin yang memimpin di suatu perusahaan, tetapi berbicara juga tentang bagaimana kepemimpinan sebagai seorang pria di dalam keluarga dan kepemimpinan seorang ibu di dalam keluarga. Kalau banyak orang berkata bahwa hanya pria sebagai seorang pemimpin, saya mau katakan bahwa pemimpin itu sebagai seorang ibu juga sebagai seorang pemimpin. Walaupun seorang ayah adalah yang utama sebagai pemimpin di dalam keluarga. Karena kalau seandainya seorang pria tidak ada atau suami tidak ada, sebagai seorang single parent, dia adalah seorang pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi kita berbicara pemimpin khususnya ini bukannya secara khusus dia memimpin sebuah gereja sebagai seorang gembala atau sebagai seorang pimpinan di dalam perusahaan. Tetapi kita berbicara secara luas bagaimana generasi kita selanjutnya. Ya. Karena ini yang harus kita pikirkan juga bahwa sangat penting bagaimana kehidupan generasi kita selanjutnya, ya, yang akan meneruskan legacy dari kita. Perubahan atau pergantian dari satu generasi ke generasi lain itu tidak bisa kita hindarkan. Itu pasti terjadi. Ya. Ketika kita waktu masih single, kita menikah, kita mempunyai anak. Kita nanti setelah anak punya, kita punya cucu. Mungkin kalau orang-orang anak-anak muda saat ini, ketika masih single, mereka tidak berpikir, oh ya nanti punya anak, punya cucu. Saya juga dulu waktu masih single, saya nggak pernah berpikir, oh ya nanti saya punya anak, terus saya punya cucu. Gitu. Bahkan ketika saya punya anak pun, saya nggak berpikir nanti, oh saya nanti punya seorang cucu. Gitu. Ya. Fokus saya waktu itu ketika sudah menikah, oh ya punya anak. Fokusnya hanya itu. Yang saya doakan itu anak-anak saya. Tetapi ketika saya punya cucu, saya berpikir, oh ya, cucu ini pun harus didoakan, gitu loh. Sangat penting generasi selanjutnya itu bagi kita, bagaimana kita akan menciptakan generasi baru. Kita mau menciptakan generasi baru yang seperti apa? Ya tentunya kalau berpatokan dengan firman Tuhan dan harus berpedoman kepada firman Tuhan, kita harus mempunyai suatu generasi yang sama, kan kita berharap bahwa generasi kita itu, generasi selanjutnya itu lebih baik dari generasi kita. Orang tua selalu berpikir bahwa mereka mempunyai anak, harus anaknya itu lebih baik dari orang tuanya. Ya. Jadi pergantian generasi itu tidak bisa kita hindarkan. Nah, seorang pemimpin tentunya ketika dia mempunyai generasi selanjutnya, ingin mewariskan suatu legacy. Legacy itu bukan berarti hanya sebagai sesuatu yang warisan berbicara tentang kekayaan, tetapi berbicara juga tentang pemikirannya. Bagaimana pemikiran seorang pemimpin itu tetap bisa terus berjalan, bisa terus dilanjutkan. Lalu bagaimana visi-visi dari pemimpin itu bisa terus dilanjutkan. Program-programnya, tentunya seorang pemimpin ketika berhenti, dia menginginkan orang yang meneruskannya itu, generasi selanjutnya itu bisa meneruskan apa yang sudah dia tetapkan. Gitu loh. Ya. Nah masalahnya adalah bagaimana generasi sebagai seorang pemimpin itu menyiapkan pemimpin baru di dalam perjalanan kehidupannya. Karena keberhasilan seorang pemimpin itu ditentukan adalah bagaimana ketika dia berhenti pada suatu titik, menimbulkan atau membangkitkan seorang generasi baru yang melanjutkan. Biasanya
Seorang pemimpin dibilang gagal ketika dia tidak menciptakan atau membangkitkan seorang pemimpin baru sebagai penggantinya. Generasi berikutnya harus kita persiapkan. Sebenarnya generasi atau seorang pemimpin baru itu, kan biasanya orang bilang generasi atau pemimpin baru itu harus dilahirkan. Kalau saya lebih setuju bahwa generasi baru itu bukan dilahirkan. Tetapi generasi yang baru itu atau pemimpin baru itu harus dibentuk, harus diciptakan. Karena kalau dilahirkan, begitu lahir berarti dia sudah jadi seorang pemimpin. Tetapi pemimpin yang ada, orang-orang yang kita punyai, anak-anak kita itu harus kita bentuk bagaimana dia bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Seorang penyair, seorang pujangga dan dia seorang pemahat, Michelangelo, itu dia hidup pada abad ke-15, dia berkata bahwa di dalam suatu bongkahan batu itu ada sebuah patung yang bagus, dia bilang. Nah, tergantung sekarang adalah bagaimana bongkahan batu itu selanjutnya dipahat oleh seseorang. Sehingga ketika bongkahan batu itu, ketika di tangan seorang pemahat, itu akan menjadi suatu patung yang indah. Seorang pemimpin baru itu harus dibentuk. Ya. Dibentuk dalam hal apa? Dibentuk dalam skillnya, dalam pengetahuannya, dalam kecerdasannya, itu harus dibentuk. Tetapi ada seorang pastor dari Marines Church di California, dia berkata bahwa, ini namanya Eric Grieger, dia berkata bahwa seorang pemimpin yang dilahirkan dari proses pemuritan seharusnya tidak dibangun di dalam kemampuan skillnya saja. Tidak harus hanya dibangun di dalam skillnya saja, tetapi harus dibarengi dengan karakter. Karena pengetahuan, skill yang bagus tanpa suatu karakter yang baik, itu hanya menyiapkan seorang pemimpin di dalam kejatuhannya. Saya selalu mengingatkan kepada bawahan saya, bahwa kamu punya kepandaian, kamu punya kepintaran yang luar biasa, tetapi kalau kamu tidak jujur, saya bilang, kamu tidak akan pernah kepakai, saya bilang. Kejujuran itu adalah suatu karakter. Kalau orang tidak jujur, mau pintar apapun, saya bilang nggak bisa kepakai di dalam suatu pekerjaan. Tetapi kalau orang jujur, tapi dia tidak pandai, itu masih kita bisa ajarkan. Lebih susah mengajar orang itu jujur daripada mengajar orang itu untuk pandai. Jadi Eric Grieger itu berkata, skill tanpa suatu karakter yang baik, itu menyiapkan seorang pemimpin di dalam suatu kejatuhan. Saya dalam menyiapkan firman Tuhan ini, ya bukan suatu kebetulan. Ya, saya mendapatkan suatu artikel. Artikel ini tanggal 21 Oktober kemarin. Artikel ini berbicara bagaimana 10 besar dari perusahaan besar, bukan 10 besar ya, 10 perusahaan besar itu banyak memecat, memberhentikan pegawainya. Pegawainya itu bukan pegawai yang orang-orang yang sudah tua, tidak, tetapi pada usia muda mereka. Jadi ditulis di dalam artikel itu adalah generasi Gen Z. Generasi Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun kira-kira tahun 1995. Ya. Jadi usia mereka sekarang adalah sekitar 28 tahun. 28, 25, ya di usia kerja. Disebutkan di situ bahwa di dalam suatu analisa mereka yang terbaru yang dilakukan oleh Intelligent Platform Konsultasi Pendidikan dan Karir, itu mengungkapkan bahwa 50% mereka dipecat itu karena kurangnya motivasi. Lalu 46% itu kurangnya profesionalisme.
42% mereka berketerampilan berorganisasinya yang buruk. Yang sangat miris, ternyata semua kegagalan mereka itu terjadi karena apa? Ditulis di situ, dikatakan bahwa menurut survei yang dilakukan oleh Resume Templates menyebutkan 70% mengaku meminta bantuan orang tua mereka dalam proses pencarian kerjanya. Lalu sementara itu 25% lainnya bahkan membawa orang tua mereka ke wawancara. Bisa kita bayangkan, ketika wawancara orang tuanya dibawa gitu loh. Ini menurut suatu penelitian loh ya, bukannya suatu hal yang biasa. Lalu di situ dikatakan bahwa ucapan orang tua yang membuat anak menjadi apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Kan firman Tuhan berkata bahwa mulutmu harimaumu. Kalau kita mengucapkan berkat kepada anak-anak kita, maka berkatlah yang ada bagi anak-anak kita. Berkatlah yang ada bagi generasi kita selanjutnya. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang buruk kepada anak kita atau pada generasi kita selanjutnya, hal-hal yang buruklah yang terjadi pada mereka. Lalu dikatakan bahwa didikan orang tua yang terlalu khawatir pada anaknya. Inilah yang menyebabkan kejatuhan dari anak-anak muda ini. Bahwa peran orang tua, peran seorang pemimpin itu sangat penting di dalam generasi selanjutnya. Mari kita baca juga coba kita baca di dalam sebagai referensi kita di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai yang kelima dikatakan seperti ini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengkiri kekuatannya, jauhkanlah mereka itu. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang disampaikan kepada anaknya yang terkasih atau anak rohaninya yaitu Timotius. Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan, nubuatan ini ketika saya baca firman ini, itu mengingatkan saya kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Ketika Yosua sebagai seorang pemimpin bangsa Israel pada saat itu, ketika dia pada saat tuanya dan dia sudah mengetahui tidak lama lagi dia akan dipanggil Tuhan, dia berkata kepada bangsa Israel, dia mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel itu harus benar-benar taat kepada firman Tuhan. Harus benar-benar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Karena kalau mereka tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 2, dikatakan bahwa mereka akan terbuang dari tanah perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Lalu Yosua berkata bahwa dihadapkan kepadamu pada hari ini, apakah engkau akan menyembah Allah lain dari bangsa-bangsa yang di sekitar kamu, atau engkau memilih Allah yang telah memimpin engkau keluar dari tanah Mesir, sehingga engkau sampai kepada tanah Kanaan ini? Jawab mereka, akhirnya mereka bilang, tetapi sebelumnya Yosua bilang, tetapi aku dan seisi keluargaku akan tetap menyembah kepada Allah. Lalu bangsa Israel berkata bahwa ya mereka pun akan ikut. Nah, nubuatan Rasul Paulus yang disampaikan kepada Timotius sebagai anak rohaninya, dia mengingatkan nubuatan ini kepada Timotius. Karena apa? Timotius sebagai seorang gembala itu diingatkan bahwa pada akhir
terakhir, itu akan terjadi hal-hal seperti ini. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, dengan kata lain bahwa Rasul Paulus itu dia membentuk Timotius itu atau membangkitkan seorang gembala sebagai gembala Timotius itu dengan apa? Dengan bimbingan Rasul Paulus. Rasul Paulus membimbing Timotius di dalam kehidupannya. Membimbing seseorang itu bukan hanya ketika kita ketemu, terus kita langsung berbicara dengan mereka. Saya pernah ditegur oleh anak saya. Ketika saya berbicara dengan seseorang, saya bersaksi kepada seseorang itu, bagaimana saya biasanya kalau ketemu seseorang yang, aduh kayaknya Tuhan taruh di hati saya supaya saya berbicara kepada orang itu, saya kadang-kadang terlalu semangat. Walaupun saya belum terlalu kenal dengan orang itu. Ketika saya setelah berbicara seperti itu, terus anak saya bilang, Papa nih katanya, orang juga baru ketemu, udah ngomong seperti, Papa mestinya, dia bilang, kenal dulu sama orang itu, pendekatan dulu sama orang tersebut, membangun relasi dulu. Baru kita bisa berbicara dan orang itu bisa menerima kita. Kan kadang-kadang orang merasa, emang siapa elu gitu loh, ya kan? Kalau kita berbicara tentang sesuatu gitu. Nah, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, itu hubungan relasi Rasul Paulus dengan Timotius itu sangat dekat. Kenapa? Dia tahu keluarganya Timotius. Dia tahu siapa neneknya, dia tahu siapa mamanya, dia tinggal di mana, Rasul Paulus itu tahu. Dan Rasul Paulus itu mengajak Timotius itu di dalam pelayanannya. Nah inilah yang dikatakan bahwa teladan seorang mentor yang pertama, teladan seorang mentor itu sangat perlu. Karena apa? Ketika kita membentuk seorang pemimpin baru, ketika kita membentuk anak-anak kita, mereka itu bertumbuh di dalam lingkungan yang mempengaruhinya. Tetapi yang lebih terbesar adalah pengaruh bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anak itu di dalam kehidupannya untuk ke depannya. Tentunya kita tidak mau anak-anak kita, kan generasi kita nih, ya, generasi kita selanjutnya, itulah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam, entah nanti mereka memimpin suatu perusahaan, entah mereka memimpin di dalam suatu organisasi, atau mereka menjadi seorang pemimpin di dalam gereja, kita tidak tahu. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita membangun mereka sehingga mereka menjadi suatu generasi yang baik, generasi yang membawa berkat bagi banyak orang. Kita tentunya mau anak-anak kita berhasil, amin. Nah, pentingnya bagaimana kita mewariskan legasi itu, iman itu kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mengajar mereka di dalam pengetahuan, di dalam karakter mereka. Generasi baru, seorang pemimpin muda itu membutuhkan model untuk dia lihat sebagai contoh. Supaya dia mempunyai teladannya siapa sih? Ya. Idolanya siapa? Ya tentunya sebagai orang percaya, saya bilang kita harus mempunyai idola kita itulah Yesus Kristus. Karena dia sudah memberi suatu teladan yang baik bagi kita semua. Tetapi di dalam kehidupan nyata, makanya kadang-kadang saya bilang sama banyak orang tua, jangan berharap bahwa ketika anak kamu itu ada aktif di gereja, hidupnya seminggu, ya mungkin 4-3 hari ada di gereja, jangan beranggapan bahwa mereka itu sudah baik-baik saja. Bukan saya bilang bahwa ketika anak-anak itu ada di gereja, saya bilang bukannya tidak baik, baik gitu. Tetapi tetap harus ada pengawasan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita.
Kalau di dalam sekuler, sebagai seorang atasan, dulu saya selalu memberikan suatu contoh kepada bawahan saya. Ketika saya punya konsumen, dan bawahan saya punya konsumen, itu selalu saya bilang, yuk kita join visit. Join visit itu artinya kita jalan sama-sama. Saya dengan bawahan saya, kita pergi mengunjungi konsumen tersebut. Ketika mengunjungi konsumen tersebut, yang pertama-tama itu adalah saya biarkan dia berbicara kepada konsumen tersebut. Setelah dia berbicara ke konsumen itu, terus baru saya yang berbicara kepada konsumen tersebut. Nah, ketika pulang, kita mengevaluasi, saya yang mengevaluasi. Kalau ada sesuatu yang salah, saya bilang, nih kamu seharusnya berbicaranya ini gitu. Lalu sikap kamu mestinya seperti ini gitu. Jadi saya mengajarkan bawahan saya untuk mereka melakukan apa yang benar. Dan mereka mencontoh saya. Gitu. Nah begitu juga dengan anak-anak kita. Kita harus mempersiapkan mereka. Mereka melihat teladan kita. Keteladanan di dalam seorang mentor itu harus dilihat. Dan harus kita benar-benar menjadi model yang baik bagi generasi selanjutnya. Ya. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13, dikatakan seperti ini, ayat 13-nya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa peganglah apa yang telah engkau dengar daripadaku sebagai suatu contoh. Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, contohlah aku ini. Gitu. Contoh aku ini dalam hal apa? Dalam hal perbuatan Rasul Paulus, dalam iman Rasul Paulus. Karena di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, itu dikatakan di dalam pasal ayat yang ke-10, itu dikatakan begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Denganlah kata lain, tadi kan Rasul Paulus berkata, contohlah aku. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, contoh dalam hal apa? Nah di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 itu dikatakan bahwa contohlah aku, ikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku. Jadi itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Tetapi masalahnya adalah kadangkala anak muda itu suka ya kadang-kadang mengikuti keinginannya mereka. Inilah anak-anak muda harus mempunyai suatu kerendahan hati untuk bisa diajar oleh orang tua. Yang baik memang adalah bagaimana tadi itu membangun relasi. Membangun relasi antara orang tua dengan anak-anak. Dulu sebelum saya berubah, saya itu orang tua yang otoriter. Anak saya cuma bilang gini, percuma ngomong sama papa. Kalau ngomong sama papa, paling ntar adanya kita yang disalahin katanya. Gitu. Ya. Tetapi setelah saya berubah, saya kalau ngomong sama mereka saya tanya. Ya, saya punya anak 3, Jessica, Yoel, sama Angel. Saya pernah saksikan bahwa saya itu dulu sebelum anak-anak saya married, kita masih sama-sama, itu kita di rumah ada komsel keluarga. Jadi di dalam komsel keluarga itu saya selalu tanya mereka, kalau mereka ada masalah, kamu ngomong aja, saya bilang, papa tidak marah, papa coba mendengarkan apa yang kamu mau. Gitu. Jadi kita berbicara. Jadi ya kita masing-masing bukan hanya anak muda yang punya kerendahan hati untuk mendengar orang tua, tetapi orang tua juga harus mempunyai kerendahan hati juga untuk mendengar anak-anak muda. Jadi saling untuk membagi.
Jangan orang tua berpikir, papa sama mama ini sudah memakan asam garam dunia. Kalau makan asam garam dunia ntar darah tinggi adanya. Ya. Udah punya banyak pengalaman, kita nggak bisa bilang seperti itu. Ya. Nah, kita harus bisa menjadi seorang teladan. Yang pertama, kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Perkataan kita, apakah perkataan kita itu adalah perkataan yang membangun atau perkataan yang menjatuhkan? Itu tadi tuh, menurut survei, bahwa salah satu penyebab dari mereka tidak mengalami mereka mengalami suatu kegagalan itu karena pengaruh orang tua, perkataan orang tua. Kalau perkataan kita menjadi berkat, adalah perkataan kita akan menjadi berkat. Seperti di dalam Ayub berkata bahwa Ayub itu berkata untuk membangun orang. Membangunkan lutut yang lemas, membangkitkan lutut yang lemas. Jadi setiap perkataan kita itu harus bisa membangun orang, bukan menjatuhkan orang, bahkan perkataan kita itu bukan hanya untuk menyakiti orang lain. Tetapi perkataan kita itu harus bisa membangun seseorang. Saya ada satu pengalaman, ya maaf ya ada teman lah seorang pendeta, setiap pagi dia itu selalu berikan renungan kepada saya. Tetapi ketika saya WA kepada dia karena ada suatu keperluan, saya lihat kan kalau kita WA, kalau ada nggak di skip sama dia, itu kan kalau sudah terbaca kan kelihatan ya, hijau warnanya, atau biru. Saya berkali-kali saya WA, saya tanyain sama dia tentang satu masalah, dia nggak jawab-jawab. Tapi setiap pagi dia selalu ngirimkan, saya renungkan. Akhirnya kan kesel juga dong saya. Akhirnya waktu gitu saya tulis, Bapak NATO saya bilang. NATO tahu? NATO itu bukan Fakta Pertahanan Atlantik Utara, tetapi NATO itu adalah no action, talking only. Cuman ngomong doang, nggak ada tindakannya. Akhirnya ketika saya WA gitu, enggak lama langsung dia bales. Iya Pak, kenapa? Gitu loh. Ya maaf, buat saya, kalau saya WA seseorang, terus cuma dibaca doang, buat saya itu adalah kejahatan komunikasi. Kemarin istri saya tanya, kita mau pulang, kan kadang-kadang saya nginep di Jakarta. Terus saya tanya, jam 2 itu, sebelum jam 2, jam 1, dia lagi pergi, saya tanya, Mam, kita mau pulang enggak? Jadi pulang enggak? Atau mau nginep? Saya lihat dia cuma baca. Udah saya tulis, woi, sampai mungkin ada 20 kali. Saya berpikir itu, kalau orang nggak balas WA yang sudah kita WA itu, buat saya itu kejahatan lah, saya bilang. Ya. Nah yang kedua adalah bagaimana kita meneladani itu di dalam cara hidup. Ya. Cara hidup kita juga harus menjadi contoh bagi orang lain. Kalau contoh kita tidak benar di dalam kehidupan kita, ya, misalnya contoh hal yang sederhana di dalam kehidupan kita. Saya selalu mengingatkan anak-anak kita, walaupun anak-anak saya sudah besar, saya selalu mengingatkan mereka, kamu sudah renungan belum? Kamu sudah baca Alkitab belum? Kadang-kadang anak saya jawabannya apa? Emang papa tahu kalau saya baca? Gitu. Kan biasa anak-anak. Gitu. Tetapi mereka tetap baca. Nah kalau saya bertanya seperti itu, tetapi saya tidak melakukannya, berarti kan ya itu juga sama juga namanya omdo. Atau sama juga saya tidak memberi contoh yang baik. Gitu. Atau saya bilang hal kecil nih, anak-anak saya sekarang kan sudah menikah semua, mereka tinggal sendiri masing-masing. Ada anak kedua saya ini si Joel, dia karena tinggalnya kan di Melati Mas. Dia tiga-tiganya ini anak saya bergereja di Greenfield. Nah buat mereka yang satu ini nih, si Joel, jauh katanya, terlalu jauh. Karena anaknya juga sudah sekolah, kan punya teman tuh. Gerejanya di sekitar sini. Akhirnya dia bilang, aku mau pindah aja Pak.
dari sana. Ya saya bilang, kamu boleh pindah, yang penting tetap bergereja. Jadi setiap minggu, kalau anak yang saya yang terakhir nomor 3 itu kan masih tinggal sama saya. Kalau anak saya yang pertama, itu dia udah pasti masih ke sana. Karena suaminya itu ada ya paling tidak masih seorang yang aktif di sana. Jadi suami istri itu aktif di pelayanan di sana. Anak saya yang ketiga juga masih aktif di dalam pelayanan. Cuman yang nomor 2 ini yang sudah tidak pelayanan. Jadi setiap minggu saya bilang sama istri saya, Mam, coba kamu tanya si Joel ke gereja apa enggak. Tapi nanya aja, jangan kamu ke gereja apa enggak. Kamu tanya, hari ini kamu ke gereja di mana? Gitu loh. Ya. Jadi setiap minggu saya masih mengingatkan mereka. Jadi penting peranan orang tua itu, ya bukan hanya terbatas sama anak-anak ya. Saya bilang, yang tadi saya bilang bahwa waktu masih punya anak-anak, belum punya cucu, saya hanya berpikir fokus sama anak-anak saya. Tetapi ketika saya punya cucu, saya harus juga berpikir, cucu saya nih harus juga dibentuk mereka. Jadi kita bawakan mereka di dalam doa. Jadi cara hidup kita juga itu harus menjadi teladan bagi mereka. Waktunya cepat banget, tinggal 9 menit. Seperti dikejar waktu, padahal saya berdiri di sini. Yang ketiga, teladan dalam hal perbuatan kasih. Rasul Paulus mengingatkan Timotius supaya dia harus mencontoh kasihnya Rasul Paulus itu. Bagaimana Rasul Paulus itu ketika dia dianiaya, ketika dia dilempar batu. Kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam 1-2 Timotius ini, atau di Kisah Para Rasul, itu Timotius itu mengalami juga loh ketika Rasul Paulus dianiaya. Tetapi kasihnya kepada Kristus itu tidak berubah. Walaupun dia dianiaya, walaupun dia mengalami kesulitan, Rasul Paulus itu tetap mengasihi Tuhan. Tetap mengasihi jiwa-jiwa. Nah inilah yang Rasul Paulus minta supaya Timotius itu tetap untuk melakukan apa yang seperti dia lakukan di dalam kasih. Dan yang keempat dikatakan teladan dalam hal hidup kudus. Ini juga harus sangat-sangat penting untuk kita menjadi contoh bagaimana supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan, bagaimana anak-anak kita bisa meniru mereka, meniru kita di dalam kehidupan mereka. Lisa tolong yang slide selanjutnya. Nah yang nomor 2 adalah impartasi seorang mentor. Setiap orang yang dilahirkan kembali di dalam Kristus memiliki karunia rohani yang Tuhan nyatakan. Impartasi seorang mentor itu bukan berarti hanya impartasi di dalam doa, di dalam suatu perbuatan. Saya sudah mempersiapkan bagi Bapak Ibu. Ini bukan permainan tebak-tebakan, ya. Seharusnya saya ambil ini dulu. Ini bukan punya cucu saya loh. Justru ketika saya beli ini, cucu saya mengharap banget supaya dia bisa mainin. Saya bilang, nanti saya kongkong kasih ini setelah kongkong khotbah, saya bilang. Setelah kamu pulang gereja, nanti baru kongkong kasih. Istri saya kasih tahu, saya beli ini untuk bahan khotbah. Tetapi ada satu alasan lagi yang saya bilang, saya beli panah itu untuk memanah hatimu. Dia bilang nggak usah dipanah lagi, udah. Gak usah dipanah, udah kelepek katanya. Ya, Bapak Ibu sekasih di dalam Tuhan, biasanya seorang pemanah mempunyai suatu sasaran. Sasaran ini adalah seperti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, setiap pemanah akan selalu berusaha untuk memanah titik fokus yang ada di tengah. Itulah yang dinamakan bahwa mereka itu tepat sasaran. Rencana Tuhan bagi hidup kita
ada di sini. Apakah kita keluar dari titik sasaran atau kita hanya mendekati titik sasaran, itu tergantung dari pemimpinnya. Di dalam Amsal 127 ayat yang keempat dikatakan bahwa seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Di dalam tabung panah ini ada 3, jadi ada ketiga kesempatan. Buat saya untuk memanah. Apakah berhasil? Kita tidak tahu. Ya. Tapi saya masih punya kesempatan. Masih ada 2 lagi. Kayaknya mesti deketan kali ya. Deket ini. Hasil juga. Gitu ya. Tapi saya masih punya kesempatan 1 lagi. Jadi nggak usah pakai ini. Nah. Berhasil kan? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, ketika kita mengarahkan generasi selanjutnya, anak-anak kita, untuk supaya dia tepat pada sasaran yang Tuhan mau, itu kita jangan lelah gitu loh. Kita jangan merasa gagal ketika 1 kali kita arahkan, dia tidak berhasil. Kita harus berusaha terus. Kita harus berharap kepada Tuhan bahwa ada Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa mengarahkan anak-anak kita tepat sasaran. Jangan pernah putus asa. Ketika seorang pemanah, dia menarik busur itu tidak dengan cuman pelan doang. Tetapi dia akan menarik busur ini semakin dia regangkan. Ketika dia merenggangkan dia punya busur ini, itu anak panah itu akan lebih melesat jauh. Wah, jatuh. Ya, dia akan melesat lebih jauh lagi. Kadangkala keberhasilan kita mendidik anak-anak kita atau mendidik generasi selanjutnya di bawah kita, itu kadang-kadang terlalu lemah kepada mereka. Karena apa? Mungkin ada perasaan kasih kesian gitu loh. Kalau kita keraskan anak itu, kesian. Tetapi Bapak Ibu yang sudah mengikuti SP, tentunya ada 2-3 tipe dari orang tua. Pertama adalah tipe bapak yang gampangan. Lalu ada yang kedua adalah bapak yang otoriter. Nah, yang ketiga adalah bapak yang benar-benar mendidik anaknya. Ketika kita menarik busur itu hanya asal-asalan, itu melambangkan kita kadang-kadang tuh terlalu memanjakan mereka. Sehingga ketika kita memanjakan mereka, generasi selanjutnya itu adalah generasi yang sepertinya, ya mereka generasi yang manja, generasi yang kurang untuk berjuang. Saya bersyukur bahwa saya itu tipe orang yang keras, saya itu tipe orang yang disiplin. Ya makanya anak-anak saya bilang itu papa yang otoriter dan papa yang selalu benar gitu ya. Dulu sebelum saya berubah. Tetapi saya bersyukur bahwa saya punya seorang istri yang lembut yang bisa mengajar anak-anak itu dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu kan bilang, kalau anak-anak yang pinter itu adalah anak bapaknya. Iya enggak? Atau mungkin ibu-ibu juga bisa bilang begitu, siapa dulu ibunya kalau anak-anak pintar. Berarti kalau bodoh, bapaknya atau mamanya. Yang lebih bodoh siapa? Yang lebih bodoh itu bapaknya, kenapa mau menikah dengan istri yang bodoh? Gitu. Ya. Jadi dalam mendidik anak-anak itu, ya harus ada kesepakatan antara suami istri. Jangan suaminya kasih, istrinya tidak boleh. Atau istrinya kasih, suaminya tidak boleh. Nanti mereka akan berlindung kepada ya pemimpin yang
ya yang cuman asal kasih doang gitu loh. Tetapi kita sebagai orang tua, itu kita harus sepakat, tidak ada cara lain. Kita harus sepakat suami istri, sehingga mereka baru menjadi anak yang baik. Waktunya sudah habis, padahal masih ada yang tiga terakhir. Nah sebenarnya ini, ya anak panah itu supaya tepat sasaran itu harus ditajamkan. Harus diarahkan tadi yang saya itu. Dan harus diseimbangkan. Dan yang terakhir adalah impartasi doa dan kuasa seorang mentor. Ketika kita membina generasi di bawah kita, ketika kita memuridkan anak-anak kita bukan hanya membebani mereka dengan sesuatu hal yang kita ingini, tetapi kita juga harus mengempartasikan kuasa itu, kita harus mengempartasikan doa itu kepada mereka. Dalam 1 Timotius, cepat aja ya, 1 Timotius 1 ayat yang ke-6, dikatakan gini, Rasul Paulus berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dengan kata lain, Rasul Paulus itu mengempartasikan doanya, mengempartasikan kuasanya kepada Timotius. Karena sehebat apapun seorang pemimpin di dalam mendidik, memuridkan bawahannya, mendidik anak-anak kita, tanpa dilengkapi dengan kuasa Tuhan, tanpa dilengkapi dengan doa, dan yang mengandalkan Tuhan, semuanya tidak ada apa-apanya. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang terakhir, dikatakan bahwa Alkitab itu untuk mendidik, untuk mengajar. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita jangan membebani anak-anak kita terlalu banyak persoalan tanpa kita dukung di dalam doa dan impartasi kuasa. Karena setiap pemimpin perlu impartasi kuasa. Musa itu memperempartasikan kuasanya. Tuhan bilang, Musa, Yosua akan menjadi penggantimu. Kau harus membagi wibawamu kepada Yosua. Akhirnya Musa mendoakan Yosua. Setiap impartasi itu sangat berguna bagi pemimpin selanjutnya, bagi generasi selanjutnya. Nah, biarlah kita mempersiapkan generasi kita selanjutnya, terutama anak-anak kita, bagaimana menjadi suatu generasi yang baik dengan cara apa? Bagaimana seorang mentor itu bisa menjadi teladan, ya. Bagaimana seorang mentor itu bisa menolong, ya. Impartasi seorang mentor itu membentuk, mengarahkan. Dan yang terakhir harus dengan doa, dengan kuasa daripada Tuhan. Karena tanpa itu semuanya akan sia-sia. Amin untuk firman Tuhan. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Saya undang Singer Well untuk maju ke depan. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman yang disampaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Biarlah Tuhan Kau tolong kami untuk mempersiapkan kami sebagai pemimpin. Baik itu di dalam kepemimpinan kami di dalam rumah tangga, kepemimpinan kami di dalam marketplace. Engkaulah Tuhan yang menolong setiap kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami harus bisa menjadi seorang teladan bagi orang-orang di bawah kami Tuhan. Engkau yang menolong kami ya Tuhan, memampukan kami. Dan Tuhan juga yang memampukan setiap generasi di bawah kami untuk mereka mempunyai kerendahan hati untuk menerima apa yang diajarkan oleh orang tua mereka. Apa yang diajarkan oleh pemimpin-pemimpin mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan duduk, kita akan melakukan
perjamuan kudus, kita siapkan roti dan anggur. Adakah di antara Bapak Ibu yang sudah menyiapkannya tapi belum menerima roti dan anggur? Kalau belum ada, bisa dilayani. Sudah semua? Baik. Mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di dalam perjamuan kudus-Mu pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan sucikan kuduskan kami, Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima anggur, kami boleh menerima roti yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Bapa. Dan lewat perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, kami boleh mengingat akan kematian-Mu di kayu salib untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kita angkat tinggi roti kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang telah dicerahkan bagi kita? Amin. Amin. Sebab apa yang telah kuterima, kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita persiapkan anggur. Persiapkanlah cawan anggur di tangan kananmu, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi dosa-dosa kita? Amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Yesus. Kau telah mati bagi kami Tuhan. Kau tebus kami, Kau pulihkan kami. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Segala puji bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu ya Yesus. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu ya Yesus. Kau baik Tuhan. Kau teramat baik bagi kami.
bagi kami, kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Kami boleh ada di dalam perjamuan kudus-Mu Bapa. Terima kasih kami boleh menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Dan kami boleh mengingat akan kasih-Mu Tuhan kepada kami. Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela mati bagi kami untuk menebus segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Terima kasih untuk pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Biar kiranya Tuhan lewat perjamuan kudus-Mu ini Tuhan, Tuhan memulihkan hati yang terluka. Tuhan menyembuhkan hati yang terluka. Tuhan menyembuhkan setiap jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang lelah dikuatkan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan kami, Allah kami yang luar biasa, yang sanggup bekerja, yang menolong setiap pribadi kami lepas pribadi. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.